Selanjutnya, kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Nah, dalam asas Le Chatelier dijelaskan bila pada suatu sistem kesetimbangan diadakan aksi, maka sistem akan mengadakan reaksi sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu menjadi sekecil-kecilnya. Jadi dalam suatu reaksi kesetimbangan itu bisa jadi ada gangguan-gangguan dari luar yang mempengaruhi reaksi ataupun memang sengaja ditambahkan faktor-faktor tertentu agar reaksinya itu bergeser ke arah yang diinginkan. Nah, kalau misalkan kita mengadakan faktor atau mengadakan aksi kepada sistem kesetimbangan tersebut, maka sistemnya itu nanti akan mengadakan reaksi. Yang dimaksud reaksi ini nanti kesetimbangannya itu akan bergeser. Nah, faktor pertama yang bisa mempengaruhi kesetimbangan itu adalah konsentrasi. Jika konsentrasi diperbesar, maka reaksi akan bergeser dari arah zat yang diperbesar. Dan jika konsentrasi diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah zat yang diperkecil. Contohnya di sini ada reaksi gas nitrogen ditambah gas oksigen menjadi 2NO. Apabila kita menaikkan konsentrasi gas nitrogen, maka reaksinya akan bergeser kemana? Nah, kalau kita lihat di sini, kan yang kita perbesar adalah nitrogen. Jika konsentrasi diperbesar, maka reaksi akan bergeser dari arah zat yang diperbesar. Berarti bergeser dari arah si gas nitrogen ini, dari arah sini. Kalau dari sini berarti, kalau dari arah nitrogen sini, berarti nanti menggesernya ke arah si produk atau ke arah gas NO ini. Berarti reaksinya bergeser ke produk. Nah, terus jika konsentrasi diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah zat yang diperkecil. Misalnya kita menurunkan konsentrasi gas oksigennya. Berarti reaksinya akan bergeser ke zat yang diperkecil. Berarti ke arah oksigen itu sendiri reaksinya. Berarti reaksi bergeser ke arah oksigen itu adalah reaktan. Berarti ke arah reaktan. Dan sebaliknya gitu ya. Nah, supaya nggak pusing, kalian bisa memakai konsep jungkat-jungkit di sini. Jadi misalnya ini reaksi kesetimbangan. Ini ada N2 sama ada O2, terus di sini ada NO. Ceritanya beratnya sama nih, makanya jungkat-jungkitnya seimbang. Apabila kita menaikkan konsentrasi nitrogen, berarti nanti si nitrogen ini beratnya bertambah. Berarti kan nanti jungkat-jungkitnya itu akan miring ke arah sini, ke arah si nitrogen dan oksigen. Nah, berarti tidak seimbang kan? Gimana caranya supaya seimbang? Berarti kita harus menambah beban ke si NO supaya jungkat-jungkitnya bisa seimbang lagi. Nah, berarti kesetimbangannya harus bergeser ke arah NO supaya jungkat-jungkitnya bisa setimbang lagi deh. Dan begitu seterusnya. Kalau misalnya ternyata yang ditambah itu adalah konsentrasi NO-nya, berarti nanti di sini yang lebih beratnya itu si NO. Nah, gimana caranya biar seimbang lagi? Berarti beban N2 dan O2-nya harus ditambah atau reaksinya harus bergeser ke arah si N2 dan O2. Dan begitu seterusnya. Nah, faktor kedua dan ketiga itu adalah perubahan volume dan tekanan. Nah, volume dan tekanan ini berbanding terbalik. Jadi, kalau misalnya volume diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke jumlah koefisien besar. Nah, kalau volume diperbesar berarti tekanannya diperkecil. Kalau tekanannya diperkecil berarti
gesernya ke arah jumlah koefisien lebih besar. Jika volume diperkecil, maka reaksi akan bergeser dari arah jumlah koefisien kecil. Nah, berarti maksudnya ke ya ini. Aduh salah. Ini ke guys. Ke arah jumlah koefisien yang kecil. Nah, jadi contoh ya di sini. Misalnya kita ingin menaikkan volume dari SO3. Berarti kalau volumenya diperbesar, geser ke jumlah koefisien besar. Nah, koefisiennya dilihat dari seluruh komponennya gitu. Misalnya kan SO3 itu reaktan, berarti koefisien reaktannya itu lihat dari koefisien SO3 ditambah koefisien H2O. Berarti untuk koefisien reaktan ini 2 tambah 1 berarti 3. Sedangkan untuk koefisien produk ini hanya 1. Berarti kan dia gesernya ke koefisien yang besar. Berarti dia bergeser ke arah reaktan. Nah, terus kalau misalnya kita mengecilkan volume, misalnya kita menurunkan volume dari H2O. Nah, kalau kita menurunkan volume berarti bergeser ke arah jumlah koefisien kecil. Berarti di sini yang koefisiennya lebih kecil siapa? Si H2SO4. Berarti nanti bergesernya ke arah produk. Dan begitu seterusnya. Selanjutnya ada perubahan suhu. Jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah endoterm. Jika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah eksoterm. Contohnya, di sini ada reaksi 2NO2 menjadi N2O4. Di sini entalpinya itu negatif, berarti termasuk reaksi eksoterm. Nah, kalau suhunya dinaikkan, berarti reaksinya akan bergeser ke arah endoterm. Nah, kalau arah endoterm, kan gini ya, kalau misalkan ke sini, kalau ke arah pembentukan N2O4 itu reaksinya eksoterm. Berarti kalau sebaliknya, ke arah NO2, berarti nanti reaksinya jadi endoterm maksudku. Min 59 plus 59,2 Kj. Berarti ini jadi endoterm. Nah, karena suhunya dinaikkan kan bergeser ke arah endoterm, berarti bergeser ke arah reaktan. Nah, kalau suhunya diturunkan, berarti bergeser ke arah eksoterm. Kalau ke arah eksoterm berarti ke arah produk. Jadi kalian itu lihat dulu nanti entalpi yang diketahuinya bagaimana. Kalau misalkan negatif berarti kan dia reaksinya eksoterm. Reaksi ke arah produknya itu eksoterm. Berarti reaksi ke arah reaktannya itu endoterm. Dan sebaliknya, kalau misalkan entalpi yang diketahui positif, berarti reaksi ke arah produknya itu endoterm dan reaksi ke arah reaktannya eksoterm. Gitu. Nah, yang kelima ada penambahan katalis. Katalis berfungsi untuk mempercepat tercapainya kesetimbangan, namun tidak menggeser kesetimbangan reaksi. Mengapa? Karena katalis dapat mencari alternatif jalur reaksi lain yang memiliki energi aktivasi lebih rendah, sehingga mempercepat laju reaksi. Atau dengan kata lain, katalis itu dapat menurunkan energi aktivasi. Nah, ini kalau kita lihat dari grafiknya di sini, ini reaksi yang tanpa katalis, yang hitam. Ini yang hitam. Nah, lihat itu puncaknya itu lebih tinggi. Ini menandakan energi aktivasi yang dibutuhkan untuk mencapai kesetimbangan itu tinggi. Nah, sedangkan untuk reaksi yang ditambahkan katalis yang merah ini, itu puncaknya lebih rendah. Berarti
energi aktivasi untuk mencapai kesetimbangannya itu lebih rendah, sehingga kesetimbangannya lebih mudah tercapai. Nah, katalis itu, tapi perlu diingat, katalis itu tidak menggeser kesetimbangan reaksi.